Diawali dengan seorang pria yang bernama Jeffrey Lionel Dahmer atau biasa dipanggil Jeffrey yang bekerja di sebuah pabrik coklat. Di hari itu, Jeffrey kedatangan karyawan baru yang bernama Bill. Bosnya lalu meminta pada Jeffrey agar bisa membimbing Bill dalam melakukan pekerjaannya. Jeffrey mulai mengajarkan Bill bagaimana melakukan pekerjaannya dengan benar. Terlihat hari sudah sore dan Jeffrey pun ingin pulang ke apartemennya. Keesokan harinya, Jeffrey pergi ke sebuah toko pakaian. Jeffrey mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sana. Tak lama kemudian, Jeffrey melihat seorang pria bernama John yang sedang memilih sepatu. Ia lalu menghampiri John dan menanyakan sepatu mana yang John suka. John lalu menunjuk sepatu yang ia suka. Jeffrey pun mengatakan akan membelikan John sepatu itu. John lantas bertanya mengapa tiba-tiba Jeffrey ingin membelikannya sepatu. Jeffrey mengatakan karena dirinya suka berbuat baik pada orang lain. John kembali bertanya apakah Jeffrey seorang gay. Jeffrey lalu menjawab mengapa ketika orang ingin berbuat baik harus dianggap seperti itu. Dugaan John ternyata benar, karena ketika John hendak pergi, Jeffrey mengakui bahwa ia ingin membelikan John sepatu tidak secara cuma-cuma, melainkan agar John mau dipoto setengah telanjang untuk dijadikan koleksi fotonya. John yang sangat menginginkan sepatu itu, ia pun menerima tawaran Jeffrey. Jeffrey yang berniat jahat, ia lalu mencampurkan semacam obat bius ke dalam minuman John. Tanpa rasa curiga, John langsung meminum minuman yang diberikan Jeffrey. John lalu bertanya apa alasan Jeffrey yang ingin mengambil foto dirinya. Jeffrey hanya mengatakan kalau John adalah orang yang tampan. Sambil menunggu reaksi obatnya muncul, Jeffrey meminta John untuk menonton TV terlebih dahulu sebelum melakukan pemotretan. Ketika reaksi obatnya sudah mulai terlihat, Jeffrey lalu mulai mengambil beberapa foto. John terlihat sudah semakin tak sadarkan diri. Jeffrey mulai melucuti pakaian John, yang mana pada akhirnya John pun harus tumbang. Jeffrey merasa sangat senang melihat John yang sudah tidak berdaya. Ia lalu mulai berfantasi tentang John. Entah apa yang ada di pikiran Jeffrey sehingga ia tega mengebor kepalanya John. Lalu kemudian Jeffrey membawa John ke dalam kamar dan meninggalkannya untuk pergi bekerja. Malam harinya, si John mulai tersadar. Ternyata di dalam kamar itu bukan hanya ada dirinya, melainkan ada seorang pria yang terlihat sudah meninggal. Dengan kondisi yang sangat lemah, John mulai mencoba kabur dari apartemen Jeffrey. Di sisi lain, Jeffrey terlihat sudah pulang bekerja. John akhirnya berhasil keluar dari apartemen Jeffrey. Sewaktu di jalan, John bertemu dua orang wanita yang kita sebut saja Lisa dan Jessica. Karena si John merasa sulit untuk berbicara, ia pun tak bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Lisa dan Jessica sempat menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Yang tak lama setelahnya, Jeffrey juga ada di sana. Jeffrey mengatakan kalau si John adalah temannya. Ketika Jeffrey ingin membawa pulang John, Lisa dan Jessica sempat melarangnya dan mengatakan pada polisi di sana bahwa si Jeffrey ini bukan temannya John. Namun para polisi itu lebih percaya kepada Jeffrey, bahkan Lisa dan Jessica malah disuruh pulang. Di apartemen Jeffrey, polisi menanyakan apa saja yang mereka lakukan sebelum berkeliaran di luar. Dengan santainya, Jeffrey menjawab bahwa mereka hanya menonton TV sambil minum-minum. Para polisi yang menganggap kejadian ini hanya karena minuman keras, mereka pun memaafkan Jeffrey dan John untuk kali ini. Tak lama kemudian, neneknya Jeffrey menelpon dan meminta Jeffrey untuk ke rumahnya. Yang ternyata neneknya ini meminta Jeffrey untuk mengusir seekor burung gagak yang masuk ke rumahnya. Jeffrey yang berhasil menangkap gagak itu lalu mengurungnya ke dalam koper.
Cerita berpindah ketika Jeffrey masih tinggal bersama neneknya. Sebelum Jeffrey dan ayahnya berangkat ke gereja, ayahnya mengeluhkan perilaku Jeffrey yang sering diberitahu neneknya karena Jeffrey suka menyimpan patung di lemarinya, yang mana patung-patung itu pernah ingin menimpa neneknya Jeffrey. Patung tersebut didapat Jeffrey dari sebuah toko yang ia ambil secara diam-diam. Ayahnya yang penasaran lalu membuka lemari tersebut dan meminta Jeffrey untuk mengembalikan patung itu ketika hendak ke gereja. Selain itu, ayahnya yang melihat ada sebuah kotak miliknya dulu lalu meminta Jeffrey untuk membuka kotak tersebut. Namun Jeffrey menolak. Jeffrey mengatakan kalau kotak itu tidak ada isinya saat ia menemukannya. Ayahnya tetap bersikeras ingin membukanya karena menurutnya siapa tahu masih ada barang miliknya seperti cincin pertama yang ia berikan pada mantan pacarnya dulu. Situasi sempat memanas ketika Jeffrey yang tidak mau membuka kotak tersebut. Jeffrey mengatakan kalau kotak itu sudah ia isi dengan barang-barang yang sangat privasi untuknya, namun ayahnya tak percaya dan tetap ingin meminta Jeffrey membuka kotak tersebut. Jeffrey yang merasa marah, ia sempat ingin pergi dari kamarnya, namun karena ayahnya yang tetap ingin membuka kotak tersebut, ia lalu kembali lagi dan bersedia membuka kotak itu dengan meminta ayahnya untuk keluar terlebih dahulu. Setelah ayahnya keluar, Jeffrey langsung membuka kotak itu. Ternyata isi dari kotak itu adalah kepala manusia yang diawetkan Jeffrey. Setelah Jeffrey memindahkan kepala tersebut, Jeffrey lalu mempersilahkan ayahnya masuk. Ternyata cincin yang dicari ayahnya masih ada di dalam kotak itu. Ayah yang merasa tidak ada hal yang mencurigakan, mereka pun segera pergi ke gereja. Pada suatu malam, Jeffrey mampir ke sebuah toko. Ia berniat ingin membeli sebuah pisau. Jeffrey lalu memilih salah satu pisau yang ada di sana. Dengan lancarnya, penjual pisau yang bernama Rodney menjelaskan macam-macam dari kegunaan pisau tersebut. Ternyata Rodney ini bukanlah pemilik atau pegawai toko itu, melainkan sepupu dari pemilik toko yang memintanya untuk menjagakan tokonya karena ada urusan sebentar. Si Jeffrey yang tertarik dengan Rodney, ia lalu mengajak Rodney ke apartemennya untuk santai-santai sambil minum bir. Tanpa rasa curiga, Rodney pun mengiyakannya. Tak lama kemudian, sepupunya pun datang dan mengatakan untuk tidak bermain-main dengan pisau itu. Padahal sebenarnya Rodney sedang ingin menjualkan pisau tersebut. Jeffrey sempat menawarkan kepada sepupunya Rodney apakah ia ingin ikut bersama mereka. Namun sepupunya Rodney menolak. Jeffrey dan Rodney pun segera pergi. Di perjalanan, Jeffrey bercerita bahwa ia bekerja di sebuah pabrik coklat. Tak lama setelahnya, Rodney mengajak Jeffrey untuk mampir sebentar di sebuah bar karena Rodney ingin menagih hutang pada temannya. Jeffrey menolak dan lebih memilih untuk menunggu di luar. Jeffrey lalu teringat sewaktu ia menyodomi beberapa pria yang ada di bar sana, walaupun sebenarnya di bar itu adalah tempat orang-orang yang menyukai sesama jenis. Jeffrey melakukan aksinya dengan mencampurkan semacam obat bius ke dalam minuman yang akan ia berikan kepada orang yang ia incar. Setelah orang yang diberikan minuman oleh Jeffrey mulai tak sadarkan diri, Jeffrey lalu membawanya ke sebuah kamar. Hampir setiap malam, Jeffrey melakukan aksinya dengan pria yang berbeda-beda. Dan mungkin orang-orang yang pernah disodomi Jeffrey melaporkan hal itu kepada penjaga bar yang ada di sana karena telah disodomi tanpa sadar. Hingga pada akhirnya aksi Jeffrey diketahui oleh penjaga bar di sana. Beberapa penjaga bar di sana pun langsung memukuli Jeffrey dan mengeluarkannya. Jeffrey yang menunggu cukup lama, ia lalu ikut masuk ke dalam bar dan menyuruh Rodney untuk segera keluar dari sana. Seperti biasa, Jeffrey berniat memberikan obat bius kepada korbannya. Di sisi lain, Rodney ternyata diam-diam mencuri beberapa uang milik Jeffrey. Rodney sempat menanyakan minuman apa yang diberikan Jeffrey kepadanya. Jeffrey menjawab itu hanya whisky dan sedikit kokain.
Karena Rodney cuma meminum sedikit saja, Rodney pun hanya merasa pusing. Rodney lalu meminta izin pada Jeffrey untuk pulang. Jelas saja Jeffrey menolak dan sempat membanting Rodney ke sofa. Rodney spontan menodongkan pisau yang ada di atas meja, dan hal itu membuat Jeffrey menghentikan aksinya. Jeffrey lalu teringat saat ia masih tinggal bersama ayahnya, yang mana pada saat itu Jeffrey membawa seorang pria bernama Dominic ke rumahnya yang ia temui di pinggir jalan untuk menghisap ganja. Jeffrey juga berusaha merayu Dominic agar Dominic mau berhubungan seks dengannya. Karena Dominic merasa normal, ia pun menolak ajakan Jeffrey. Hingga akhirnya terjadilah pergulatan antara mereka. Karena Dominic seorang atlet gulat, ia pun dengan mudah melepaskan diri dari Jeffrey. Jeffrey yang merasa kesal, ia lalu kembali menyerang Dominic dengan menggunakan sebuah barbel hingga membuat Dominic tewas. Tak ingin perbuatannya ketahuan, Jeffrey lalu memutilasi mayat Dominic. Sebenarnya Jeffrey merasa tak sanggup untuk memutilasi mayat Dominic, namun dengan meminum banyak alkohol, Jeffrey pun merasa tak segan-segan untuk memotong bagian tubuh Dominic. Cerita berpindah di mana Jeffrey yang akan membelah perutnya John. Dengan sangat tragis, John pun harus mati di tangan seorang psikopat. Di akhir film, Jeffrey kembali teringat ketika ayahnya yang menganggap Jeffrey memiliki kelainan jiwa dan mengantarkannya untuk terapi. Namun, sampainya di sana, Jeffrey mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk pergi dari sana menuju ke arah hutan. Pada kisah nyatanya, diceritakan Jeffrey tertangkap lalu menjalani 2 tahun hukuman seumur hidupnya. Jeffrey diserang dan dibunuh oleh narapidana lain dan meninggal pada 28 November 1994 pada usia 34 tahun.